Judul firman hari ini saudara ya, The Powerful Wilderness. Ya, padang gurun yang powerful. Oke. Amin saudara ya. Nah, saya mau bicara saudara sebentar tentang Apostelo saudara ya. Saya percaya saudara semua sangat diberkati. Amin saudara. Ya. Setiap tahun saudara kita camp itu saudara ya. Setiap tahun kita camp saudara, selalu kita berpikir ya, selalu saya berpikir wah, memang setiap tahun kita camp itu is the best gitu ya. Ya waktu Edaman kita merasa the best gitu saudara ya. Dan terus wah nanti camp berikutnya bikin apa nih saya nggak tahu saudara. Setiap tahun kita berpikir yang lebih baik dan kita nggak tahu bikin apa lagi, dan tahun ini selalu saudara ya, wow lebih luar biasa Tuhan hadir di situ saudara. And everything itu Tuhan yang bekerja saudara. Ya kita tahun ini luar biasa di situ momennya ya, lagunya maupun dekorasinya maupun cara kita berdoa ya, maupun paspor itu buat siapa yang dapat paspor itu merasa luar biasa, siapa saudara yang kayaknya ya aku mau pergi gitu setelah dapat paspor itu ya, tinggal beli, tinggal kasih isi, oh itu gampang, tinggal ambil dompet suami punya uang truk gitu pergi, yo God. Oke, ya. Nah saudara, itu saudara tuh apa yang Tuhan lakukan di situ itu semuanya itu is God do that. Oke. Ya, saya dapat beberapa kesaksian. By the way, kalau sudah punya kesaksian, tolong jangan disimpan untuk dirimu sendiri. Nggak berguna, saudara. Oke, bagikan aja. Kalau sudah punya kesaksian, bagikan aja di pemimpin saudara untuk bisa dibagikan kepada orang lain. And if you got some state, kamu sudah dapat sesuatu pewahyuan dari Tuhan tentang gereja kita, tentang masa depan kita, kasih tahu ke pemimpin saudara atau ke pastor ya. Jangan diam saudara. Kalau sudah diam nanti saudara dapatkan pewahyuan itu bukan untuk diri saudara tapi untuk saudara bisa share sama yang lain. Amin saudara. Ya. Nah, saudara setelah Apostelo saudara ya. Nah, saya pergi ke Surabaya saudara ya. Sama anak-anak Taiwan sebagian orang Surabaya, sebagian orang yang pingin pergi. Siapa yang ke Surabaya coba angkat tangan. Wah banyak banget saudara ya. And sebenarnya hati saya itu rasanya gimana ya, pingin ada di Serpong, pingin ada di Surabaya, pingin ada di Taipei, pingin ada di mana-mana. Gitu ya. Ya karena kan semua berharga ya. Karena saya melihat bahwa ya apa yang gereja-gereja yang Tuhan kasih kepada saya. So waktu di Surabaya itu is a moment buat saya ya, sama anak Surabaya, anak Taipei, karena kita mau merintis Surabaya. And then my heart juga rasanya Serpong tuh gimana ya, because like sebenarnya hari ini saya pingin juga ke Serang gitu rasanya ya, karena Pastor Jo yang lagi ke Bali gitu ya. So I have to choose gitu wisely ya, yang mana saya harus datang gitu saudara, because this is momentum. Oke. Sudah kalau menjadi orang Kristen yang berhikmat, there several understanding yang basic dalam hidup kita. Ya, salah satunya understanding how to deal with your emotion, ya, yang kita sharing, and how to understanding priority. Ya, sebenarnya itu aja saudara. Ya, understanding priority, understanding season. Ya. Season, what time is this? Ini Tuhan lagi bekerja di mana? Saudara, kalau ke Taiwan, saudara sekarang pakai baju musim dingin, saudara salah besar. Ya kan? You make a mistake gitu. Ya kan? Saya ke Taiwan Januari, soal-soal pakai baju tipis, ampun deh. The wrong shirt at the wrong season gitu. Ya. Jadi di dalam firman Tuhan itu kita ada season, understanding season. Kalau sudah mau hidup saudara berhasil, you have to know what season you are in. Tidak semua season Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Oke, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Ya, He is not a religion, He is a person. Ya, what's the difference? Religion you do it constantly. Ya, agama sudah lakukan dengan konstan sama segala waktu, segala musim, tata cara ibadahnya begitu. That's it. Tapi sebuah hubungan dengan Tuhan
you selalu expect mendengar dari dia for the right season, for the right time, especially for you. Jadi kita ini didesain setiap kita untuk mendengar dari Tuhan especially for you in your season. Ya, not every church bisa punya season yang sama mungkin, dan di setiap NLAK bisa ada perbedaan because God speaks specially. Ya, that is relationship. It's not religion. So Tuhan memang berharap kita selalu mendengar suara Tuhan. Amin. Ya. Dan one thing yang sudah harus mengerti, understanding momentum. Momentum. What is momentum? Ya. Saudara tahu orang naik sepeda? Ya. Kalau sudah genjot itu kan berat awalnya. Right? Lalu saudara, makin lama makin kenceng, ya, dan genjotnya makin lama makin ringan. Betul? Karena sudah dapatkan momentumnya. Dan ketika momentum itu datang, saudara nggak perlu lagi dorong susah-susah. So genjot sedikit dia akan tambah cepat terus, saudara. Dan ketika saudara sampai ke perapatan jalan, saudara malas berhenti. Betul nggak? Bahkan lampu merah pun sudah coba terobos gitu, ya. Terutama di Indonesia, saudara. Lampu merah kita sepeda nggak masalah, saudara. Lewat gitu, ya. Kenapa, saudara? Karena kita nggak mau lost the momentum. Because if you stop, you start from the zero. If you stop, itu semua jadi berat lagi. Now, apostelo is a momentum. Itu daya dorong yang besar sekali. So you cannot come back as usual. Halo. Sudah nggak bisa pulang dari apostelo kan? Life goes on as usual. Saudara mematahkan momentum itu. And then you start again another camping next week, next year. Konyol, saudara. See, you don't break the momentum, you have to flow. Kenapa? Karena waktu spirit itu fill you, you want to stay in the spirit. You want to stay in the spirit. Siapa yang waktu setelah apostelo, jujur aja saudara, siapa yang setelah apostelo lebih mudah, lebih cepat masuk ke dalam hadirat Tuhan kalau berdoa? Ada? See? That's momentum. You cannot break. Kalau sudah break itu, saudara tiba-tiba berhenti berdoa 1 hari, kemudian 2 hari, and then it's going to be heavy lagi. See? First thing, yang pertama, seperti kita create the momentum. But in the end, the momentum itu yang drive us. Kita tinggal ikut aja. Karena ikut Roh Kudus itu seperti sudah naik kapal, sudah buka layar, sudah kayak apostelo itu sudah buka layar, and then let the wind brings you. Ya, ketika angin datang, Anda buka layar, Anda nggak berusaha mendayuh lagi. You go with Him, flow with Him. Makanya saudara, jangan break the momentumnya. Amin, saudara. No, break the momentum itu bisa macam-macam, saudara. Even saya ke Surabaya melayanin pun itu, wow, saya susah sekali sudah menjaganya, because overtired, saudara. See? Kalau sudah kecapean, sudah susah punya satu itu sama Tuhan. You have to keep yourself. Sudah harus jaga, sudah yang di Taipei, kalau sudah pulang Taipei nggak bisa lagi tidur pagi-pagi terus. You break the momentum. You lost and you start with your flesh lagi. Akhirnya kita susah menangin orang, susah membangun atmosfer gereja, susah semuanya. Because kita balik ke sini kayak, oke, aku biasa lagi. You cannot do that. Halo. Amin. Ikutin drive yang dalam hati saudara. Jangan ikutin situasi di luar. Makanya saudara kalau misalnya kayak pulang begini ya, the good thing ya, yang sangat bagus yang kali ini ya, camp yang kali ini luar biasa adalah kita tuh punya lagunya gitu, saudara. Ya. You know, the passport will pass away. The shirt will akan jadi lancai nanti bajunya. Ya. But the song stay forever stuck in your heart and your head. Saya sudah masa tua pun the song stuck forever in there. Gitu. Ya. And saudara harus yang kalau apapun lagu di situ yang kena, saudara nyanyikan. Amin.
Sudah nggak kalau saudara waktu baru jatuh cinta sama Tuhan, ada first love-nya sudah sama Tuhan, and that song stuck in your head. Ya sudah, kalau setiap orang pas satu lagunya beda-beda. Lagunya saya sama Busian bisa beda. Jangan nyanyikan dia punya, saya nggak ngangkat saudara. Karena lagunya bisa beda. Amin saudara. Ya, you have personal. Itu makanya hubungan sama Tuhan itu personal sifatnya. And you know what is the best way, the best place, the best timing for you to pray. What's the best way for you to break through? Ada lagu yang sudah nyanyi, langsung saudara bisa nangis. Langsung ingatkan sudah punya cinta sama Tuhan. Amin saudara. Amin. Ya, ada ayat-ayat yang selalu membuat saudara merasa hidup. Ada khotbah yang kalau saudara dengar hati saudara langsung terbakar. Simpen kayak begitu, khotbah kayak begitu. Ada buku yang sudah baca itu membuat saudara terbakar. Simpen itu. Karena itu adalah apa yang Tuhan taruh imprint di dalam hati saudara. Nah, momentum ini harus dijaga. Amin saudara. Saudara harus jaga, saudara ngomong apa, saudara nyanyi apa, saudara lihat apa, halo. Nggak bisa saudara kalau biasa main game, pulang main game lagi, then you lost. Break, lost. Sudah bergumul lagi. Flow sama Tuhan. With the Spirit. Ikutin. Karena kalau sudah pulang dari sana, pasti dorongan doanya kuat banget. Siapa yang pulang dari sana dorongan doanya kuat banget? Flow. Doa jadi gampang, ikut. Jangan bandel gitu saudara. Ya. Jangan pelayanan. Jangan. Kalau kita udah mengasihi Tuhan saudara, kalau kita udah benar-benar on fire, sebenarnya kadang tandang kita itu ada pelayanan justru. Kita too worry about people. Kita akhirnya menggantikan peran Tuhan buat hidup mereka. No, we cannot. Halo. Amin. And makanya saudara, kita harus jaga itu, ya. Makanya judul firman Tuhan hari ini adalah The Powerful Wilderness. Ya. Padang gurun yang powerful. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nah, waktu saya baca ini saudara, ya, ini baru minggu ini saya baca ini. Nah, I know it's powerful, dan kemudian saya baru bisa lihat how Jesus benar-benar menjaga dia punya momentum, stamina rohaninya itu luar biasa, saudara. Ya, Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Saudari, karena Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Saudara, kalau Roh Kudus menemui saudara, the first place Tuhan bawa saudara adalah being alone with Him. I wish I know this when I was born again, tapi nggak ada yang ngajarin saudara. Kadang-kadang orang reject padang gurun. Orang reject padang gurun, saudara. Saya termasuk orang reject padang gurun, saudara. Dan padang gurun itu adalah the place you are created to be with God. Ya, beberapa orang saudara kita di Taiwan, ya, yang benar-benar pengen pulang Indonesia, yang benar-benar pengen ikut apostelo, tapi nggak bisa, saudara. Berjuang, minta sama orang tuanya, bla, nggak bisa, saudara. Dan mereka ketinggalan di sana. Ya. Nah, mungkin mereka merasa sedih, mungkin merasa apa? Banyak, ada beberapa anak yang ingin banget ikut apostelo dan benar-benar nggak bisa, bukan nggak mau, karena nggak dapat izin, gitu. Ini mereka merasa sedih banget. Apa yang harus sudah lakukan kalau sudah di posisi itu? Being alone with God. That's the sweetest moment, saudara. Amin, saudara. Dan saya kasih tahu saudara, ya, dibilang Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. If the more you love God, the more the Holy Spirit will lead you. Dan saudara nggak perlu bikin-bikin, saudara akan sampai ke situ nanti dengan sendirinya. Amin, saudara. Saya ingat saudara waktu anak saya Kenneth sudah di Taiwan, saudara. Ya. Semuanya, ya. Saudara coba bayangin gimana situasinya, saudara. Saya sebagai papanya, saya pasti support dia dong. Betul nggak? Mau apa mama papanya bisa datang ke situ.
Ya kan, ada masalah gereja, kita mau datang, mau bantu. Everything. Gimana nih saudara ya? Saya pengen dia jadi dewasa gitu ya, pengen dia lepas. Tapi nggak mungkin kalau dia call dia jadi nggak bisa datang kan? And then tiba-tiba saudara, datang pandemi. Dan semua close. Kalau nggak ada pandemik, nggak ada khotbahnya Kenneth yang emotional healthy. You know that? Without that place of being alone with God, you don't have power. Amin, saudara. Jadi kalau saudara akan dan pasti akan dibawa oleh Allah ke tempat di mana saudara nggak bisa minta pertolongan siapapun. There's a place, there's a time for your life where you cannot ask the help of your pastor, your parents. Nobody can help you. Nggak ada. Itu waktunya saudara berserah sama Tuhan dan cari wajah Dia, apapun itu. Amin saudara. Mencari wajah Dia dan ketemu dengan Dia, apapun itu saudara harus lakukan itu. Jangan makin bandel saudara ya. Ada orang udah nggak ada jalan keluar, dia coba bikin jalan keluar ke kiri ke kanan, ya, mentok sana mentok sini. Akhirnya nggak dapat apa-apa saudara. Makin kering hidup rohaninya, makin habis hidup rohaninya. Amin. Ya. Nah saudara, kita harus jaga itu. Kenapa Apostelo itu powerful saudara? Karena semua kita datang dengan ekspektasi. Halo? Karena kita semua datang dengan ekspektasi. Amin saudara. Dan karena kita semua datang, sebelum kita semua ada beberapa yang berusaha berdoa bahasa roh konstan setiap hari. Sudah tahu nggak the secretnya? Because kita sebelum Apostelo kita udah minta sama Tuhan. Kita udah hungry for God. Jadi it's powerful. It's not because of me, but because of us. Because of us, saudara. Kita bangun momentum itu. Kita bangun satu teduh kita. Nah kalau kita keep on doing that, Tuhan, Apostelo itu nggak perlu di camp, saudara. Apostelo itu dalam hidup saudara setiap hari. Because you want to stay in the presence of God. Amin, saudara. Jadi saudara, Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun. Waktu saya bertobat saudara, 4 bulan pertama dan hidup saya nggak bisa ke gereja, nggak bisa persekutuan, nothing. Saya nggak bisa ketemu. Saya cuma minta orang tua saya ke gereja 1 kali aja hari Minggu, nggak boleh. No. Ekstrim saudara. Saya punya Alkitab, dapat diambil orang tua, dapat diambil orang tua. Waktu itu saudara, wah saya rindu banget ke gereja. Ya. Lewat gereja saudara, begitu hausnya saudara ya. Lewat gereja saudara ada gambar Roh Kudusnya aja bisa senyum, happy gitu saudara. Gambar burung-burung, lewat aja itu rasanya udah adem gitu saudara. Saking hausnya. Ya, karena pernah 1 kali sudah lewat gereja saudara, sembarang gereja masuk aja saya saudara. Ya. Itu khotbahnya saudara, semua gereja mati banget saudara ya. Ibu-ibu duduk depan saya, khotbahnya gede banget saudara. Ya, dan sudah waktu dia khotbah saya ngeliat khotbahnya susah gitu saudara. Ya kan besar sekali saudara. And yet saya merasa amin gitu ya, saya happy banget. Khotbahnya nggak tahu dapat apa-apa, cuma seneng karena ke rumah Tuhan gitu. Ya. Tapi saya nggak bisa perlu ke gereja, dilarang sama orang tua saya. Dan kemudian sudah saya itu kuliah saudara. Pulang kuliah doa, sore doa, malam doa, pagi doa, kuliah, pulang doa, baca Alkitab, kerja gitu doang. Sampai papa mama saya pikir saya udah gila nih saudara ya, tiap hari di kamar kerja doa, baca Alkitab. Tapi waktu itu aku benar-benar nggak tahu saudara, karena nggak ada yang kasih tahu saya. It was the sweetest and the deepest moment saya sama Tuhan. Waktu itu saudara, Tuhan nyata di kamar. He was there. Dan semua pengalaman rohani pertama saya itu di situ. The reality of the Holy Spirit. Yang pertama saya ngalami di situ. Tapi saya nggak ngerti, karena nggak ada yang ngajarin. Jadi saya fight untuk keluar. Saya mau tinggalin rumah. Dan saya tinggalinnya terlalu cepat. Harusnya lebih lama di dalam. Because that's the moment for me being with God. Kalau saya nggak stay di sana, saudara,
hari ini pelayanan saya nggak lahir gereja ini. Because saudara tahu, bukan DDA yang bikin saudara kuat, bukan KKA yang bikin saudara kuat. It's the experience with Holy Spirit that's imprint in your heart. Itu yang bikin saudara nggak bisa deny dia, bahwa dia menjamah hatimu. Amin saudara. So aku nyesel banget gitu saudara. So kalau saudara dibawa sama Roh Kudus ke padang gurun, jangan nangis. Spend time with Him. Padang gurun itu menolong kita. Halo. Amin. Because there are too many distraction. Kita maunya ini itu, ada kuliah, ada ini. Then suddenly you cannot do anything. Itu waktu terbaik buat cari wajah Tuhan. Pandemik, kesan yang paling dalam buat saya. Sweetest moment itu saudara. Waktu saya di karantina saudara, di Taipei. 14 hari. Saya bertahan 10 hari happy saudara. Supaya orang introvert bertahan 10 hari itu oke saudara. 10 hari karena saya berkeluarga. Kalau saya belum berkeluarga mungkin better than that gitu. Karena berkeluarga udah nggak biasa saudara. Tapi 10 hari dalam saya happy aja saudara ya. Nyanyi sendiri, nyembah sendiri, khotbah sendiri, zooming sendiri saudara ya. Terus nanti ada yang kirim ya, anak-anak kirim sushi datang gitu ya. Kalau Tuhan pakai burung gagak, ini Tuhan di sini pakai enak saya tapi kirim makanan gitu ya. I'm so happy gitu with that. And that's the moment with God. That's the sweetest moment with God. Ada amin saudara. Jadi saudara, Yesus being filled with the Holy Spirit returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil, and in those days he ate nothing. And afterward they had ended, he was hungry. Jadi 40 hari saudara, Yesus yang makan apapun, he depends totally on God. For 40 days. Dia learn di dalam padang gurun to depend on God. Halo. Kalau saudara mau menang jadi orang Kristen, kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, bukan di depan sini, di saat teduh kamu. He's not here. He's in your home, at your room. Dan Yesus waktu sendirian, dia overcome all the temptation, all the weakness of the flesh, alone with God. If you have weakness, you have to be alone with God. Jangan nyalain orang. Kita tuh punya problem, saudara. Kita punya daging, dia punya daging, kita udah pasti gesekan, oke? Dan sebenarnya kita juga tahu kita punya kelemahan, kan? Terus kita berusaha beres. Nah, saudara harus ngampunin, tapi saudara nggak bisa beresan, saudara. Karena miscommunication itu susah banget, saudara, sebagai manusia. Halo? Ya. Di ngomongin gini, bola balik nggak ngerti-ngerti, saudara. Katanya ngerti, tapi nggak ngerti itu, saudara. And that communication happen, and saudara terus berusaha bergumul situ, saudara nggak kemana-mana until you come to God, until you live under the anointing of Holy Spirit. Then the problem become no problem for you. Amin. Jadi saudara lihat, saudara 40 hari terus bawa Pak Yesus, apa yang Iblis katakan? Kalau kamu anak Allah. Itu pergumulan generasi ini. Halo. That's your struggle. Tuhan bener gak sayang sama saya? Papa mama saya bener gak sayang sama saya? That's your struggle. Imagination was the same, tapi in your generation bigger exposure yang ke situ. Dan setiap hari saudara ditawarin new identity. Want to become terkenal? Ikutin dia. Mau jadi pengkhotbah hebat, itu contohnya. Padahal sudah tahu that's not you. That's not your anointing. Halo. Ada amin, saudara. Saya nggak dipanggil untuk khotbah ke gereja-gereja. It's great people yang dipanggil begitu, but that's not my anointing. That's just not me. I don't try to become others. Halo. Amin.
Sama, sudah mau bisnis sama, semua di semua gunung sama, bukan cuma gunung gereja. Sudah mau bisnis sudah berhasil. So jangan niru orang lain punya. If you're called, God give you idea, God give you wisdom, God will give you understanding and give you anointing in the workplace. Amin, saudara. Saudara jangan compare hidup saudara dengan orang lain. Saudara bukan dia. Amin, saudara. Jangan orang lain, suami istri aja beda, saudara. Cara dia, bukan negur orang sama saya negur orang tuh beda banget. Nah, saya nggak berusaha untuk berubah dia. Become yourself. Amin, saudara. Masalahnya, saudara tidak bawa saudara punya kepribadian di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan nggak bisa benerin saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, apa yang iblis bilang sama dia? Kalau kamu anak Allah, suruh roti ini jadi batu. Suruh batu ini jadi roti jadi batu. Kebalik. Dia kaget. Mukanya biasa. Sorry. Masih manusia bisa salah. Mau ikut Tuhan, makan apa kamu? The same question 1000 years ago. Sama. Ke Tuhan, makan apa kamu? Duitnya dari mana? You see? Sama. Nggak beda, saudara. Bahasanya aja beda, tapi intinya sama. Saudara nggak, 3 percobaan itu, everything Tuhan Yesus dapat dari Bapaknya. The problem is, kalau Tuhan tidak gerakan saya nggak boleh rubah batu itu jadi roti. It's not my time. And kita lakukan sesuatu bukan to show. Halo, amin, sudah. Dunia ini selalu buktikan dong. Kamu khotbahnya hebat, buktikan dong. Push-nya tuh selalu itu, buktikan dong. Sedangkan Alkitab bilang kita lakukan itu bukan untuk membuktikan, kita lakukan karena memang itu kita. Halo, you do it because who you are, not to prove. Buktikan dong. Ya, buktikan. Apa yang kamu bisa penuhi kebutuhan kamu, buktikan. Allah akan memenuhi kebutuhan kita, tapi bukan untuk membuktikan. Karena memang dia Bapa kita. Nah, semua 3 pencobaan Yesus, sudah tahu nggak? Itu akhirnya Yesus dapatkan. Bukan dari si ular tua. Dia merubah 5 roti, 2 ikan. Itu 5.000 orang. Halo. Amin, saudara. Dan dia mati pada hari ketika dia bangkit. Iblis bilang, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu dari bait suci ini. Dan kamu in the church, you're anointed. Prove your anointing, man. Halo. Prove your anointing. Coba bikin ini, anointing kamu ada nggak? Loncat sana. Dan Yesus membuktikan dia anak Allah ketika dia mati dan bangkit lagi. Semua kekayaan di dunia ini akan kuberikan kepada kamu kalau kamu nyembah aku. Apa itu, saudara? Shortcut. Cepet yuk. Nah, ikutin proses. Apa yang Yesus katakan setelah dia bangkit? Semua kuasa di surga dan di bumi punya aku. He got it semuanya. Kita akan dapat semuanya, tapi bukan dari iblis, dari Bapa kita. There's nothing to do for us untuk ikutin apa yang dia suruh. Amin, saudara. Tapi sebelum Yesus melayani, sebelum Yesus menang, dia menang dulu di saat teduhnya dia. Dia menang dulu waktu dia pribadi punya waktu ketemu Tuhan muka dengan muka. Ketika pelayanan kita lebih besar daripada saat teduh kita, that is very dangerous moment. Halo, amin, saudara. Ketika saudara lebih sibuk ketemu orang daripada ketemu Tuhan, saudara lebih khawatir tentang orang daripada khawatir rumah saudara sama Tuhan, that is a very dangerous moment. Karena you look spiritual, but you are not. Engkau kelihatan sedang melayani Tuhan, but you are not. How come you minister spiritual things without the spiritual connection with God? Cannot. Nggak make sense. Amin, saudara. Makanya saudara, kehidupan rohani kita nggak bisa besar bagi kehidupan doa kita.
Dan Yesus mengalahkan itu semua. Waktu dia sendirian, waktu nggak ada yang lihat, waktu nggak ada yang puji. Dia ketemu Tuhan sendirian. Amin. Ya. Dan kemudian saudara, dia pergi saudara. Dan Alkitab dibilang, saudara waktu dia pergi, dia penuh dengan kuasa. Now the power came. The power came ketika saudara punya waktu teduh sama dia. Amin. Ya. Dan Yesus terus menerus melakukan itu saudara. Kita lihat Lukas 4 ayat 42, 41. Dan banyak orang keluar juga, setan-setan berteriak, engkau adalah anak Allah. Jadi Yesus sibuk saja dengan pelayanan. Lalu ia dengan keras melarang mereka tidak boleh memperbolehkan mereka bicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ayat 42. Ya, ketika hari siang, saudara, Yesus berangkat. Ya, now when it was day, sebenarnya itu adalah hari, saudara. Ketika hari sudah cerah, dia pergi and went into a deserted place. Ya, tempat yang sunyi. Ada amin, saudara. Sudah lihat nggak? Yesus itu berjuang untuk dapat tempat untuk dia saat teduh. Dan waktu itu saudara, untuk cari deserted place zaman itu susah sekali. Karena itu mereka kotanya rapet banget. Ya saya baca saudara, ya saya coba baca. Dan mereka setiap rumahnya itu satu halaman punya 4 rumah saling berhadapan. Jadi Yesus harus keluar kota saudara. Untuk cari a deserted place. Tapi he insists on that. Halo. Ya. Walaupun banyak orang sakit sembuh, dia insist punya waktu saat teduh, nggak boleh diganggu. Ini very important. Kalau sudah mau dipakai Tuhan di area gunung apapun, saudara. Amin. Ya. Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Orang berbondong-bondong kejar Yesus, saudara. Sudah ketika saudara diurapi Tuhan, ketika saudara Tuhan mulai bekerja dalam hidup saudara, people will come to you. Minta saudara ministry. Wah, terkenal sekali nih. Ya, pakar luar biasa nih. Ya, urapannya, ya. Counselingnya luar biasa. Wah, Kenjo tuh, tajam tuh nubuatannya, ya. Orang kan datang, Tuhan bicara apa sama saya? Siapa jodoh saya? Yes. Mereka mau instan, saudara, nggak mau read the Bible. Kasih tahu saya. Kalau sudah Nabi jangan lakukan itu, oke? Halo, ada amin, saudara. Don't do that, saudara. Suruh mereka cari Tuhan. Amin, saudara. Dan ayat ke-16, saudara, walaupun Yesus begitu terkenal, saudara, ayat ke-16, akan tetapi ia mengundurkan diri. Kita baca bersama 2-3. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Wow. Keep on doing that ya Yesus. Saya baca ini sudah ya, berapa hari saya kaget. Yesus terus mundurkan diri. Terus mundurkan diri. Terus cari waktu pribadi. Saya ingat waktu 5 roti dan 2 ikan. Dia dorong murid-muridnya dan semua orang pergi. Tapi dia nggak pergi. Dia sendiri berdoa. Perahu terakhir muridnya jalan. Sudah nanya dia pulangnya naik kapal apa? Dia jalan di atas air, jawabannya. Kaget saudara ya. Saudara tanya, Tuhan tuh saya pulang naik apa? Tuhan jawabnya pulangnya jalan di atas air. Ya. Kalau saudara in the spirit, crazy things happen. When you're in the spirit, crazy things happen. Amin saudara. Dan itu hidup yang kita mau kan? Halo. Betul nggak saudara? Ini saya sama keluarga gereja ini orang muda apa orang tua nih? Itu yang hidup yang kita mau, betul nggak saudara? Amen. Adventurous with God, masih muda. Amin saudara? Ya. Paling jelek nggak punya tiket nggak pulang. So what? Nggak ada istri, nggak ada anak, biarin aja. Don't worry saudara. Amin saudara. Ya. Be brave sama Tuhan. Jadi saudara, Yesus seperti itu. Luar biasa saudara. No. Let's see what happened to Elijah.
1 Raja-Raja 19 ayat pertama. Nah, sudah semua siapa yang tahu dan tahu ceritanya Elia? Oke, ya. Elia ini revivalist. Ya. Bedanya revivalist zaman perjanjian lama, nabi palsunya dibunuh sembelih. Kalau sekarang sudah cast out demon. Oke, untung kita hidup di perjanjian baru, saudara. Kalau kita jadi bacor semua. But he is a revivalist. Dan bangsa Israel jauh dari Tuhan. And the people far from God. The only way you bring them back is by miracle. Bukan dengan debate. Amin. For this generation, mereka harus mengalami reality Tuhan. Okay? You know why saudara so strong? Karena kita emphasis on the reality of the Holy Spirit. No theory. Ada amin, saudara. Semua orang kejar Tuhan. Makanya saudara, bahkan anak-anak yang ikut Atom Camp aja, saudara, anak kecil. Itu kalau saya khotbah, saudara, begini. Gitu, saudara. Bukan 1-2 orang, saudara, beberapa di depan kayak gitu. Gitu, saudara ya. Jadi saya harus, saudara ya, seperti tidak melihat. Kalau kita bilang jangan pandang muka mereka, saya nggak pandang muka mereka, cuek aja, khotbah aja. Gitu kan saudara ya, menderita banget khotbah begitu. Nih orang ngerti nggak ya? Saya juga nggak bisa bahasa anak-anak lagi gitu. Saya coba potong sederhana. Ya, ini yang bisa atar kalau saudara. Tiba-tiba Roh Kudus datang. Rubah semua, saya kaget sekarang. Yang hidupnya berubah. Kemudian pulang ke rumah, ada yang dia kunci kamarnya bilang, jangan ganggu saya mau berdoa, saya mau baca Alkitab sama Tuhan. Yang kemudian dia bilang, saya ngelihat itu ada cahaya kayak infokus di depan, ada tulis Yesaya ayat sekian keluar. Kemudian dia lihat di gentengnya itu cahaya masuk semua. Dan anak-anak yang nakal berubah, guru kita pun berubah. Guru yang tadinya males ikut sekolah, cuma datang ke sekolah sekedar bekerja, sekarang minta-minta untuk bekerja di sekolah. Karena mendapat calling di situ, dia melihat orang berubah. Dia lihat Tuhan bisa pakai anak kecil. Itu ukuran, itu 9 ya, 9 sampai 12 tahun, 13 tahun. These kids, mereka nggak mungkin fake, saudara, kalau jatuh. Shaking, saudara. God is real to them. Saudara, kalau sudah punya waktu sama Tuhan, kalau saudara setiap hari berjuang, berdoa saat teduh untuk ketemu dengan Tuhan. Ketika sudah berdiri, Tuhan berdiri. Ketika sudah berjalan, Tuhan berjalan. So despite of what you are talking, when you speak, the power is there. Because Holy Spirit is your best friend. So it's not by might, not by power, not by your smartness, not by ability. Based on your relationship with the Holy Spirit. Biar ngomong kamu tuh putus-putus pun nggak pinter. When you speak, the power is there. Saya dulu nggak ngerti itu, saudara. Kenapa ya orang itu khotbahnya, wah saya sorry to say, sejelek itu. Tapi kok Tuhan bekerja? Because relationship sama Tuhannya kuat. Mungkin dia bukan teacher, mungkin dia nggak bisa nge-teach. Saya bisa teach because of God give to me as a teacher. Mungkin dia nggak bisa, mungkin ngomongnya serba salah. But when he speak, the Holy Spirit fall. Because you live daily with Him. You keep your relationship daily with Him. Saudara jangan biarkan distract emosi saudara. Nah, karena kau bicara emosi, sometimes emotion distract is an alarm. Kita serahkan kepada Dia. Don't let that wrong emotion lead your decision. Itu berarti saudara perlu hadapi emosi itu, but don't be led by that. Amin, saudara. Jadi saudara, Elia ini orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Bayangin sudah 3,5 tahun saudara nggak ada ini, sudah nggak ada hujan, nggak ada air, and then he pray. Ya dia berdoa, dia bikin persembahan, dia kasih air saudara, ya. Dan dia bilang siram lagi saudara ya. Itu orang gila saudara, siram air supaya bisa turun api saudara. Right?
Tapi that's a spiritual principle, you know. The water is the word of God. If you are full of the word of God, the fire will fall. Jadi send, terus kirim, itu terus. That's why teaching in the church itu penting, saudara mengerti. Because when you understand you're full of the word of God, the fire will fall. Amin, saudara. Dia berdoa, dia minta sama Tuhan, dan kemudian saudara api turun, dia bunuh semua Baalnya. Dan dia berdoa, saudara, untuk hujan turun. Semua terjadi luar biasa. 1 Raja ayat 19 ayat pertama. Ketika Ahab memberitahu kepada Yezebel segala yang dilakukan. Itu Yezebel ini memang nyebelin ya, saudara ya. Yezebel is a spirit. Kenapa, saudara? Karena dia dimention lagi di dalam kitab Wahyu. Nah, seringkali di Perjanjian Lama, when the word of God mention a name of a man, is also the spirit. It's the spirit behind the person. Jadi Yezebel ini, saudara, karena roh jahat itu butuh orang untuk manifestasikan. Yezebel mendengar segala yang dilakukan Elia, dan Elia membunuh semua nabi dengan pedang. Yezebel ini menyuruh seorang suruhan kepada Elia. Yezebel ini ada roh manipulasi, saudara. Ya, dia manipulasi suaminya Ahab, saudara. Ya, maka Yezebel menyuruh suruhan kepada Elia, beginilah kira para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada ini, jika esok kira-kira waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama senyawa salah seorang dari mereka ini. I'll kill you tomorrow. Maka Elia takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Batseba yang masuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Wow. Nabi sebesar itu ngomongnya, I want to die. Kill me, God. Tadi dia selamatin nyawanya, sekarang suruh Tuhan bunuh dia. Gimana sih? Ketemu Yezebel kan mati juga, betul nggak, saudara? Dia kabur, suruh Tuhan bunuh dia. Udah chaos, saudara. Pikirannya tuh bingung semua. Makanya saudara harus tahu, kalau sudah melayani terlalu banyak, and you don't have time with God, that is the danger. You habis di sudut orang lain. Jangan bangga, saudara. Wah, bikin network di sana, bangun ini itu. No. Jangan tertarik sama itu, please. Kita nggak tahu. Our job is fulfill our calling, bukan jadi orang lain. Apa yang Tuhan suruh kamu lakukan itu paling penting, nggak ngurusin. Dan saudara juga nggak perlu tolong. Oh, saya perlu kenal pakar nih, biar saya diangkat. Oh, saya perlu kenal ini sih, biar saya diangkat bisnisnya. You don't need that. Lebih daripada satu teduh, saudara. Saya tidak melarang saudara kenal sama orang lain. Saudara bekerja itu tidak salah, saudara. Tapi pekerjaan saudara itu harus lahir karena saudara punya hubungan sama Tuhan. Jadi saudara, saudara bekerja sampai saudara nggak punya waktu sama Tuhan, bodoh banget. You using your own strength. Cannot do that. Your personal time with God. Cari. Amin. Cari waktu di rumahmu nggak ada orang lain, semua pada tidur, sudah doa situ. Cari. Amin, saudara. Jadi saudara lihat nih, saudara, seorang hamba Tuhan begini besar bisa bilang, Tuhan aku mau mati. Who is this? Elia. Kalau bisa terjadi sama Elia, bisa jadi sama kita juga kan? Bisa loh. Yang pikir sudah dipakai Tuhan luar biasa, saudara, nggak akan terjadi kayak gitu-gitu. Ini spiritnya nyerang sekarang. Kepalanya, Yezebel ini kepalanya itu nabi-nabi palsu, kepalanya nyerang sekarang, perang. Oke? Aku ambil nyawaku Tuhan, dia bilang gitu. Ya. Terus dia baring tidur, ya. Orang stres maunya tidur, saudara. Di bawah pohon arar, ya, the best way tidur, mendingan tidur sih, tapi enggak, saudara. Sleep. Mereka datang, kasih makan, ya, makan dan minum. Kedua kali bangun makan, dikasih makanan rohani, saudara. Karena itu kelamaan nggak punya makanan rohani. Amin. Dia bangun, dia berjalan, saudara, dia naik ke gunung, ya, berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai Gunung Horeb. Dan masuklah goa dan bermalam di situ.
Maka Tuhan, firman Tuhan datang kepada demikian. Apa kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawamu. It's not true, dia sendiri yang masih hidup. Sudah tahu di Alkitab punya bilang. Ya, itu yang dia rasakan waktu itu. Dia feeling alone. Ya. Lalu sini saudara, ini Tuhan ajarin dia. Lalu saudara, firman-Nya keluarlah berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu. Powerful, betul nggak saudara? Mendahului Tuhan. But there is no God in that wind. He's not there. The power is there, but God is not there. And then, saudara, datang gempa. But God is not there. Shaking, nggak tahu. Datang fire, and God is not there. Then, yang terakhir, angin sepoi-sepoi basah, quietness, and God is there. Rahasia apostelo bukan di apostelonya sendiri. Is in our quiet time with God. Di dalam Yesaya 30 ayat 15. Bahasa Inggris saja ya, lebih bagus. Ya. For thus the Lord God, the Holy One of Israel, has said, in repentance and rest you will be safe. In quietness and trust is your strength. Quiet. Trust. Jangan gini, mau ini, mau itu, Tuhan saya mau ini, mau ini. No. Quiet. Wait for Him. Is your strength. Your personal time with God is your strength. It's not in the Sunday service. Ini result of our quietness with God. Tapi kehadiran Tuhan dalam hidupmu pribadi saat itu menentukan keberhasilan. And if you live a life like that, you can bring that presence wherever you go. Kalau saudara datang ke gereja untuk pinjam kekuatan, it's okay, 1 kali, 2 kali. Tapi kalau sudah keep on living a life like that, it's dangerous. Kayak sekarang Taiwan tiba-tiba pulang semua. Mau bergantung dari mana kekuatannya? Ayo. Saya yakin saat dia berasa, semua musuh, tiba-tiba keramaian itu, right? And who you are when you're alone? Who you are when you're alone? Who am I when I'm alone? When I'm alone, I'm with God. When I'm not alone, He is with me. Amin, saudara. Sudah mengerti itu? Jangan distract. Amin. Dijaga apinya. Dan apostel itu dijaga apinya. Hidup dalam roh. Ikutin terus. That's how we grow. Amin, saudara. Nggak bisa tergantung apostelo, ademen, disuntik terus. Cannot. Itu buat baby, saudara. Tapi orang dewasa, every day, they live in the presence of God. They make the atmosphere. They are the atmosphere maker. They make the atmosphere. They create the presence of God. They bring the presence of God. Because they have personal relationship with Jesus.